lanjutkan langkah selanjutnya, yang mana tadi sudah pembukaan tentang sesi 3, memulai usaha. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang mengidentifikasi ide usaha. Nah, sebelum kita memulai materi, bagaimana kalau saya bertanya dulu pada ibu-ibu, siapa di sini ibu-ibu sudah memiliki usaha? Ibu Susi sudah memiliki usaha. Usaha apa, Bu? Oh, usaha warung kecil-kecilan. Nah, Bu, bagaimana Ibu ide usaha Ibu dapatkan? Oh iya, Bu. Nah, terus bagaimana Bu Ibu itu mewujudkan ide usaha tersebut? Oh ya, Bu, terima kasih jawabannya kepada Ibu Susi. Nah, ibu-ibu di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari Ibu Susi tadi. Jawaban Ibu Susi tadi tentang usaha. Nah, di sini usaha, Bu, usaha sekecil apapun memerlukan rencana yang sangat matang, Bu, agar mewujudkan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita ingin berusaha, kita itu harus memikirkannya, merencanakannya matang-matang, agar itu mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, ibu-ibu, sekarang saya ingin ibu berpikir lagi, saya ingin bertanya tentang apa saja yang ada di lingkungan ibu. Nah, misalnya melihat hasil alam yang ada di lingkungan ibu. Misalnya di sini saya itu menyuruh ibu untuk berpikir, Bu. Berpikir bagaimana misalnya yang ada hasil alam yang ada di lingkungan ibu, yang tersedia di sekitar daerah tempat ibu tinggal. Nah, coba ibu pikirkan. Nah, sudah, Bu? Sudah terpikir belum? Sini saya bantu ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu sulit untuk memikirkan apa ide, apa yang ada hasil alam yang ada di sekitar. Nah, coba ibu itu melihat keluar, apa saja yang ada di luar, pohon apa saja yang banyak ditanam di luar, dan ternak apa saja yang berkeliaran di luar. Coba ibu lihat keluar. Nah, misalnya ibu-ibu lihat lagi di sekitar rumah ibu itu, apa misalnya ada sungai, apa ada danau, apakah ada tempat wisata. Nah, coba ibu berpikir. Nah, apa, Bu, yang di dalam pikiran ibu? Nah, di sini saya akan tulis, Bu, ya. Saya akan tulis di depan apa yang ada di dalam pikiran ibu. Apa, Bu? Susi? Yang di dalam pikiran ibu ada apa? Oh, ada pohon pisang. Ada apa lagi, Bu? Oh, ada pohon pandan. Ada apa lagi? Ada hewan apa, Bu? Hewan sapi. Ada apa lagi, Bu? Ada sungai. Nah, dalam sungai itu ada apa? Ikan. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah berpikir di sekitar ibu itu misalnya ada pisang, pandan, sapi, ikan, maka ini akan menjadi suatu ide usaha bagi ibu-ibu. Di mana ide usaha? Di sini kita tampilkan lagi, Bu. Kita tampilkan lagi. Di sini kita tampilkan lagi. Nah, bagaimana kita menampilkan ini, Bu? Kita itu harus berpikir. Misalnya, ibu-ibu di sini yang bisa pintar memasak. Nah, terus ibu di sini bisa pintar menjahit. Yang ada lagi, ibu-ibu di sini pintar membuat kue. Dan ibu-ibu di sini pintar misalnya membuat karya dari barang bekas, Bu.
Nah, bisa menjadi misalnya membuat botol minuman seperti ale-ale itu. Nah itu bisa dijadikan bahan misalnya membuat tas, misalnya kerajinan. Nah, dalam kerajinan itu misalnya di sini ibu saya tanya Bu ya, di sini siapa misalnya ibu-ibu yang pintar memasak? Ibu apa yang pintar memasak? Ibu Puput pintar memasak. Terus ada juga ibu-ibu di sini yang pintar misalnya, tanya tangan, siapa yang pintar membuat kue? Ibu Nani sudah pintar membuat kue. Nah, ibu apa lagi? Siap yang bisa menjahit Bu. Nah, Ibu Tuti bisa menjahit ya. Nah, di sini Ibu tuh harus pikirkan bagaimana bagaimana ide usaha yang akan saya lakukan. Misalnya, saya ini pintar memasak. Misalnya ada ikan. Nah, ikan itu bisa Ibu kembangkan menjadi usaha Bu. Usaha Ibu kelola ikan itu. Misalnya ikan itu Ibu buat pempek. Nah, itu pempek itu bisa dijual Bu. Nah, kan Ibu kan pintar memasak. Nah, apalagi lagi yang pintar membuat kue. Siapa yang pintar membuat kue? Nah, misalnya Ibu tadi siapa? Ibu Susi tadi pintar membuat kue juga. Nah, Ibu Susi tadi pintar membuat kue juga. Misalnya di sini membuat kue. Kue apa Bu? Di sini ada apa di dalam lingkungan? Misalnya banyak pisang dan sekitar tempat Ibu tinggal itu. Apa yang ingin Ibu pikirkan? Membuat kue pisang. Nah, kue itu bisa kita jual. Nah, jadi ibu-ibu tuh bisa mengembangkan ide usaha. Saya ini misalnya pintar memasak. Saya akan membuat tadi pempek, bisa dijual. Membuat kue pisang, bisa dijual, Bu. Jadi Bu, sebelum kita melakukan suatu usaha, maka kita itu harus dipikirkan dulu usaha apa yang akan kita lakukan, usaha apa yang akan kita wujudkan. Jadi kalau kita sudah memikirkan usaha tersebut, maka Bu, sekecil apapun usaha tersebut, kalau kita rancang matang-matang, kalau kita rencanakan, itu akan mendapat keuntungan yang berkelanjutan. Tapi kalau kita tidak memikirkan usaha, kita asal-asalan saja membuat usaha tersebut, maka tidak akan mendapat keuntungan, itu akan rugi. Mungkin di sini Bu ya langkah ini. Nanti ada langkah selanjutnya. Langkah di sini kita tutup dulu Bu.